Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi mata kuliah kimia analitik pada pertemuan hari ini yaitu kita akan belajar tentang cara pemisahan senyawa kimia. Nah, di dalam materi ini nanti akan dijelaskan beberapa metode yang akan digunakan untuk pemisahan senyawa kimia. Ya kan sebelumnya kita tahu bahwa kalau di analisa itu kan banyak sekali kan zat-zat yang bisa mengganggu analit kita selama proses analisis. Nah, biar kita mendapatkan analit yang murni, maka analit tersebut harus dipisahkan dari zat pengotornya. Nah, cara pemisahannya ada banyak cara ya yang bisa digunakan untuk pemisahan senyawa kimia. Di sini ada jenis-jenis pemisahan yang dapat digunakan untuk memisahkan senyawa kimia. Yang pertama adalah secara mekanis, kemudian yang kedua ada pengaruh gaya, kemudian yang ketiga ada perbedaan berat jenis atau perbedaan massa jenis, yang keempat kristalisasi, yang kelima destilasi, yang keenam pertukaran ion, yang ketujuh ekstraksi, dan yang kedelapan kromatografi. Dari beberapa jenis-jenis pemisahan atau jenis-jenis metode pemisahan yang biasa digunakan untuk pemisahan senyawa kimia, nanti yang akan kita bahas lebih dalam yaitu ada 3. Yang pertama ada destilasi, kemudian ekstraksi, dan juga kromatografi. Sedangkan sisanya nanti akan kita bahas sekilas saja. Nah, khusus untuk pertemuan pada hari ini, nanti kita akan fokus ke 2 bab dulu, yaitu tentang destilasi dan ekstraksi. Untuk kromatografi akan dijelaskan pada pertemuan yang selanjutnya. Ini penjelasan sekilas untuk pemisahan menggunakan berdasarkan mekanis ya. Contohnya adalah kita menggunakan ayakan atau mesh. Nah, di sini dasar pemisahannya adalah pemisahan berdasarkan ukuran partikel. Contohnya menggunakan pengayakan, terus habis itu menggunakan penyaringan ya pakai kertas saring. Nah, itu adalah pemisahan secara mekanis berdasarkan ukuran partikel atau perbedaan ukuran partikel. Di sini gambarnya ini kan ayakan ya atau mesh. Nah, mesh di sini ada ukuran yang paling besar ya, yang di atas, kemudian pada ukuran mesh yang paling tinggi dulu, yang paling ukuran paling atas, kemudian diayak yang atas dan yang partikelnya itu semakin kecil. Kemudian yang kedua adalah pemisahan senyawa kimia berdasarkan pengaruh gaya. Nah, beberapa gaya yang kita kenal ada gaya gravitasi, ada gaya sentrifugasi, dan ada juga medan listrik dan magnet. Contohnya apa pada pemisahan senyawa kimia berdasarkan gaya gravitasi? Di sini adalah kecepatan pengendapan partikel dan perbedaan berat molekul. Nah, biasanya untuk pemisahan secara gravitasi ini sama halnya kayak kalau kita mengendapkan sesuatu ya, mengendapkan. Jadi kalau misalkan ada suspensi, kemudian suspensi itu kan dia tidak larut sempurna ya, tidak homogen di pelarutnya. Sehingga untuk kita mendapatkan dia padatannya saja, maka bisa kita endapkan terlebih dahulu. Ini sama halnya dengan materi yang kita pelajari sebelumnya yaitu analisa gravimetri. Prinsipnya kan menggunakan gaya gravitasi. Kemudian yang kedua, berdasarkan gaya ada sentrifugasi atau centrifuge alatnya namanya ya. Ini adalah alatnya centrifuge yang instrumen centrifuge ya. Kalau di lab kimia terpadu kan ada yang centrifuge manual yang kalian bisa memutar sendiri, kemudian nanti antara larutan sama endapannya nanti dia akan terpisah karena adanya gaya sentrifugasi. Nah, kalau di
di tingkat yang lebih tinggi nanti kalian akan praktikum menggunakan centrifuge ini. Nah, centrifuge ini tujuannya adalah untuk mempercepat pengendapan. Jadi, memisahkan senyawa antara filtrat dan juga endapan. Yang ketiga ada medan listrik dan medan magnet. Nah, untuk medan listrik dan medan magnet ini aplikasinya apa? Aplikasinya pada instrumen yang bernama elektroforesis. Jadi, elektroforesis ini biasanya digunakan untuk pemisahan DNA ya, untuk pemisahan DNA. Jadi, sampelnya dimasukkan di yang warna putih ini namanya sumuran atau wells ya. Kemudian dari wells ini nanti yang warna biru ini adalah agarosa. Kemudian dia dari sumuran ini nanti akan sampelnya yang mengandung DNA itu akan memisah berdasarkan muatan listriknya ya. Ada muatan listrik positif dan ada muatan listrik negatif. Jadi tergantung pada besaran muatan listriknya. Kemudian metode pemisahan yang ketiga adalah berdasarkan perbedaan berat jenis. Nah, berat jenis kalau sebelumnya tadi berdasarkan ukuran partikel, berdasarkan gaya, kemudian ini berdasarkan berat jenis. Nah, berat jenis yang dimaksud di sini adalah massa jenis atau rho biasanya. Kalau kita kenalnya di kimia dasar, kita nyebutnya kan rho. Seringnya pemisahan menggunakan prinsip perbedaan berat jenis ini dilakukan untuk membedakan dua larutan yang tidak saling campur. Contohnya air sama minyak ya. Air sama minyak itu bisa dipisahkan menggunakan prinsip perbedaan berat jenis ini. Nah, di sini dasar pemisahannya yang terjadi berdasarkan pengapungan dan pengendapan, mirip sama gravitasi tadi ya, mirip sama gaya gravitasi, cuma perbedaannya kalau tadi gravitasi itu lebih ke padat sama cair ya yang dipisahkan, kalau yang di perbedaan berat jenis ini adalah memisahkan dua zat cair. Nah, nanti perbedaan berat jenis ini akan dikembangkan lagi dalam pemisahan secara ekstraksi cair-cair. Kemudian ada kristalisasi. Nah, kristalisasi ini dasar pemisahannya adalah berdasarkan kelarutan. Habis dilarutkan, nanti dia dikristalkan kembali. Biasanya metodenya namanya metode rekristalisasi, pembentukan kembali kristal setelah dimurnikan. Nanti kalian juga akan melakukan praktikum rekristalisasi ini pada perkuliahan kimia organik ya. Jadi kimia organik atau kimia sintesis itu kalau habis membuat atau habis mengsintesis ya, membuat bahan obat misalkan mensintesis atau mengisolasi ya, misalkan isolasi kafein dari teh, kemudian yang kristalnya itu masih berwarna coklat. Nah, sedangkan berdasarkan literaturnya ya di farmakope itu pemberiannya itu kristal berwarna putih. Untuk itu maka biar mendapatkan kristal yang berwarna putih harus direkristalisasi ya, rekristalisasi. Tujuannya apa? Tujuannya adalah menghilangkan pengotor dari kristal tersebut. Jadi kalau kristal yang terbentuk warnanya coklat, dia dilarutkan pada pelarut yang sesuai, kemudian dia setelah pengotornya itu larut dalam pelarut, maka kristal yang baru itu akan terbentuk dengan menambahkan pelarut yang sesuai. Ya, di sini ada skemanya. Kalau awalnya itu kristalnya kan berwarna ini ya kuning, kemudian dia ditambahkan pelarut, kemudian dia dipanaskan. Tujuannya pemanasan adalah biar kristalnya ini larut. Kristalnya yang berwarna kuning ini tadi larut. Kalau sudah larut kemudian ditambahkan pelarut yang kedua, biasanya ditambahkan sama aquades ya. Kemudian dia dipanaskan lagi, diuapkan sampai dia menyusut
sampai dia menyusut tinggal separuhnya. Nah, kalau sudah tinggal separuhnya, kemudian dia didinginkan, diturunkan suhunya, kemudian nanti kalau dia sudah dingin, ini kristalnya akan terbentuk kembali, sedangkan tadi yang awalnya larutannya ini berwarna bening ya, berwarna jernih, maka dia akan jadi berwarna biru karena pengotor-pengotornya ini akan terbawa sama pelarut. Nah, biasanya kristalnya ini untuk mempercepat pembentukan kristal kita bisa menggosok dinding dari beker glass ya, menggunakan batang pengaduk itu untuk mempercepat pembentukan kristal. Tuh, nanti kalian akan mempraktikumkan di pertemuan di mata kuliah selanjutnya. Yang kelima adalah destilasi. Nah, destilasi ini juga akan kita pelajari lebih dalam ya nanti di slide selanjutnya, di mana destilasi ini merupakan pemisahan berdasarkan perbedaan titik didih. Jadi diingat-ingat kalau destilasi itu pemisahan berdasarkan titik didih. Jadi kalau misalkan ada dua larutan yang saling campur, contohnya air sama minyak tadi ya, kemudian mau dipisahkan. Nah, ini paling gampang dipisahkan dengan cara destilasi ya. Destilasi karena titik didihnya air sama titik didihnya minyak itu dia berbeda. Kemudian destilasi di mana ini karena skemanya ya, pada skema ini kan ada larutan yang bercampur, kemudian larutan yang saling campur dimasukkan di dalam labu destilasi. Biasanya labu alas bulat. Kemudian labu alas bulat ini dipanaskan ya. Kalau contohnya ini di skemanya kan pembakaran Bunsen. Tapi kalau di lab bisa pakai heating mantle yang alasnya itu bulat, jadi mantelnya ini bisa memanaskan labu alas bulat dengan merata. Kemudian kalau ada campurannya air sama minyak, titik didihnya kan lebih kecil air ya. Kalau minyak kan titik didihnya lebih tinggi. Nah, yang titik didihnya lebih kecil atau lebih rendah titik didihnya, ini dia akan menguap terlebih dahulu. Nah, uap yang naik ke sini dia akan lari ke dalam pendingin karena di sini kan disumbat ya, ada sumbatnya. Kemudian uap yang naik ini dia akan ditangkap oleh pendingin atau kondensor. Kemudian dia akan, karena uapnya ini tadi dia ditangkap sama pendingin, maka dia akan mengembun ya. Embunnya itu akan netes ditampung di wadah penampung. Kemudian yang di sini itu dia akan berhenti kalau misalkan yang si airnya tadi habis ya. Berhenti kemudian dia naik. Kalau sudah habis, maka dia akan naik dengan sendirinya. Nah, kalau sudah naik, maka labu penampungnya ini dia harus diganti ya. Kalau misalkan campurannya cuma 2 berarti sudah dihentikan. Tapi kalau misalkan campurannya ada 3 larutan berarti kita harus mengidentifikasi yang titik didihnya lebih rendah siapa, berapa titik didihnya. Di termometernya sini akan mendeteksi ya suhunya, kemudian dia akan stuck pada sekitaran suhu segitu sampai uapnya itu habis. Kemudian kalau sudah ditampung, kemudian dia akan naik dengan sendirinya kalau yang larutan pertamanya itu sudah habis. Sehingga kalau sudah naik kita ganti labu penampungnya ini yang di sini, tabung penampungnya ini dengan tabung yang baru untuk menampung hasil destilat yang kedua. Selanjutnya, pertukaran ion. Nah, pertukaran ion ini dasar pemisahannya adalah menggunakan zat padat yang mengandung gugus ion aktif ditukar dengan ion lain. Apa biasanya? Kalau kalian memurnikan air itu kan pakai karbon aktif. Nah, karbon aktif itu dalam pengembangannya dia bisa diganti menggunakan resin. Resin itu contohnya ya, kalau di sini kan untuk penghilangan logam. Contoh resin adalah dia mengandung natrium ya, natrium misalkan dia natrium karbonat, kemudian dia
dimasukkan di dalam air. Dimasukkan di dalam air, kemudian jadi dia padatan dulu ya, padatan natrium, kemudian dia dimasukkan ke dalam air, kemudian nanti natriumnya akan bertukar sama kalsium dan magnesium yang ada di dalam air. Sehingga kalsium sama magnesiumnya itu dia akan tertempel pada padatan resin tadi ya, karena dia bertukar sama natrium. Nah, kemudian padatan resin ini kan bisa dipisahkan ya karena mengandung kalsium sama magnesium, sehingga kalsium sama magnesiumnya kan di dalam air berkurang. Yang banyak jadinya natrium. Nah, karena kalau kalsium sama magnesium ini kenapa kok harus dipisahkan? Karena dia menyebabkan kesadahan. Kesadahan itu contohnya kalau di rumahnya kalian ya memasak air terus lama-lama pancinya itu bergerak. Kemudian kalau di dekat-dekatnya keran air itu dia ada kerak yang putih-putih. Nah, itu karena kalsium sama magnesiumnya tinggi. Maka dari itu dia harus dihilangkan. Dihilangkan dengan cara apa? Dengan cara penambahan resin. Nah, resin ini tadi yang mengandung natrium bertukar sama kalsium dan magnesium sehingga kalsium sama magnesiumnya itu nempel di resin yang berwarna biru dan resinnya ini melepas natriumnya. Ya, karena pertukaran ion. Sehingga untuk air yang baru itu dia kadar natriumnya lebih tinggi. Kadar natrium lebih tinggi. Nah, kalau natrium dia kan tidak menyebabkan kesadahan. Jadi dia airnya menjadi air yang lebih lunak. Namanya karena kalau kadar kalsium sama magnesiumnya tinggi itu namanya air keras ya, karena dapat menyebabkan tuh. Kemudian yang ketujuh ada ekstraksi. Ekstraksi ini nanti juga kita akan bahas lebih dalam di slide selanjutnya. Ekstraksi merupakan perbedaan kelarutan dalam dua pelarut yang tidak saling bercampur atau beda kepolaran. Jadi biasanya kita harus melihat juga selain kepolaran, kita harus memastikan juga massa jenisnya. Ya, jadi perbedaan kepolaran ini kalau kalian ingat kan ada like dissolve like ya yang sama, yang sifatnya kepolarannya sama, maka dia akan lebih suka berikatan dengan analit atau dengan pelarut yang memiliki kepolaran sama. Misalkan misalkan air sama minyak, nah itu kan dia tidak sama ya, kepolarannya kan berbeda. Dia kan tidak saling campur. Tapi kalau minyaknya itu kita tambahkan sama N-heksan ya, N-heksan ke dalam campuran air sama minyak tadi, maka minyak tersebut akan terikat pada N-heksan. Ya, terikat pada N-heksan, kemudian kalau sudah terikat, kemudian kita memanfaatkan perbedaan massa jenis atau perbedaan berat jenis untuk memisahkan kedua senyawa tersebut. Jadi kalau ekstraksi ini dia menambahkan pelarut lagi ya, pelarut lagi yang memiliki kepolaran yang sama dengan salah satu zat yang akan diekstrak. Jadi misalkan ada campuran air sama minyak yang sudah campur. Kemudian biar memisahkan air sama minyak tadi gimana? Sedangkan minyaknya itu sedikit kayak gitu ya, minyaknya itu sedikit yang masuk di dalam air. Nah, bisa ditambahkan N-heksan, kemudian N-heksan atau kloroform. Nah, karena minyak kan larutnya di senyawa-senyawa nonpolar atau pelarut-pelarut nonpolar, sehingga dia kan jadi banyak ya pelarutnya. Karena pelarutnya yang banyak tadi, maka dia akan menarik minyak kepolarannya sama, kemudian air sama N-heksan dia jadinya memisah. Nah, pemisahannya biasanya ekstraksi itu dapat menggunakan corong pisah ya, corong pisah ini. Kalau kalian di lab menemukan alat seperti ini ya, corong pisah, maka corong pisah ini digunakan untuk pemisahan cair-cair. Ekstraksi cair-cair. Kemudian ekstraksi itu juga selain cair-cair ada ekstraksi padat cair. Gambarnya kayak gini ya. Kalau ekstraksi cair-cair tadi menggunakan corong pisah, kalau ekstraksi padat cair itu menggunakan soklet ya, soklet. Kemudian ini namanya soklet
ya. Kemudian biasanya digunakan untuk memisahkan, contohnya ekstraksi minyak kemiri. Jadi kemirinya itu diambil minyaknya ya. Ya, kemirinya itu kan padat ya, kemiri kan padat, diletakkan di sini, diletakkan di soklet sini. Nah, dari soklet sini yang bawahnya ini adalah pelarut yang bisa mengekstrak minyak. Biasanya kasih N-heksan. Ya, N-heksan. Terus dipanaskan, labu alas bulatnya yang mengandung N-heksan ini dipanaskan. Nah, kemudian uapnya itu kan dia akan lari ke soklet ini, akan membasahi kemiri ya, akan membasahi kemiri, kemudian nanti dia akan turun lagi membawa minyaknya, minyak kemirinya. Sehingga pada hasil akhir ekstraksi nanti di sini pada bagian pelarut ini dia N-heksan yang mengandung minyak kemiri. Nah, kalau sudah campuran N-heksan sama minyak ya, ini nanti kita pisahkan lagi dengan cara destilasi atau bisa destilasi ya, destilasi itu ada macam-macam, ada destilasi sederhana, ada destilasi vakum dan lain sebagainya. Itu yang bisa kita aplikasikan setelah ekstraksi. Kemudian ada kromatografi. Nah, kromatografi ini akan kita bahas lebih dalam pada pertemuan selanjutnya. Kenapa? Karena kromatografi ini lingkupnya luas dan banyak digunakan di bidang farmasi. Ya, di bidang farmasi. Jadi kalau tadi destilasi itu pemisahan berdasarkan titik didih, kalau ekstraksi itu pemisahan berdasarkan kepolaran ya, perbedaan kepolaran, kalau kromatografi adalah pemisahan berdasarkan distribusi analit terhadap fase diam dan fase gerak. Ya, jadi di sini komponen yang akan dipisahkan terdistribusi di antara dua fase yang tidak saling campur, yaitu fase diam dan fase gerak. Jadi, misalkan kalian punya analit ya, kemudian kalian mau dipisahkan dengan kromatografi. Ini kita pakai kertas ya, bisa kromatografi itu ada macam-macam, bisa pakai kromatografi kertas, kemudian ada kromatografi lapis tipis, kemudian ada kromatografi kolom dan lain sebagainya. Jadi perkembangan kromatografi ini sangat pesat ya, sampai ada banyak instrumen kromatografi. Instrumen ya, bisa sudah instrumentasi yang levelnya sudah tinggi. Kemudian ini contoh kromatografi kertas. Kalian pakai kertas saring ya, kertas saring, kemudian digaris bawahnya, dari bawah ini 1 cm atau 2 cm, kemudian ditarik garis. Sampelnya yang akan dipisahkan itu ditotolkan di garis, ditotolkan itu diteteskan di garis menggunakan pipa kapiler. Pipa kapiler, karena pipa kapiler kan kecil ya, sangat kecil pipanya, diameter pipanya, sehingga dia yang netes di sini juga dikit ya, dikit. Bisa dilakukan beberapa kali penotolan. Kemudian kalau sudah ditotolkan, kertasnya ya atau kertas atau platnya ya, kalau pakai kromatografi kertas ya pakai kertas, biasanya bisa pakai kertas saring. Kalau kromatografi lapis tipis berarti pakai plat KLT, namanya kromatografi lapis tipis KLT ya, pakai plat. Kemudian kertas atau platnya itu dimasukkan ke dalam eluen. Eluen. Nah, di eluen di sini nama lainnya adalah fasa gerak. Sedangkan yang kertasnya atau platnya itu adalah fasa diam. Selanjutnya kita biarkan dia sampai dia eluennya ini bergerak ke atas pada kertas. Nah, kalian ingat kan peristiwa kapilaritas ya. Kapilaritas itu kan menyerapnya zat cair melalui celah-celah kecil. Sama halnya ini pada kromatografi, dia juga memanfaatkan peristiwa kapilaritas dasarnya. Jadi eluennya ini akan bergerak naik ya sampai garis tertentu. Biasanya di sini kasih garis atasnya biar gampang menentukannya. Kemudian kalau sudah sampai garis atas ya, nanti kita keluarkan. Kita keluarkan terus kita uapkan, dikering-keringkan ya, dikeringkan, terus habis gitu nodanya ini yang awalnya tadi di titik ya, di garis, kemudian dia akan naik. Seiring dengan adanya fase gerak, maka dia akan naik. Yang awalnya tadi kan cuma satu noda ya, satu noda pas ke bawah sama eluen atau fase gerak dia akan naik.
Nah, membentuk dua noda yang saling terpisah, warna merah sama warna biru. Ya, kalau yang kecil ini berarti notolkannya atau pas ngambil notolkan sampel di garis tadi yang sedikit ya, misalkan 3 kali penotolan. Yang besar ini bisa sampai 10 sampai 20 kali penotolan. Nah, jadinya lebih besar. Kemudian ditunggu sampai dia naik sampai batas atas ya. Harusnya yang atas ini juga bisa kita garis, kemudian dikeringkan. Kalau sudah dikeringkan, kita lihat di lampu UV. Lampu UV nodanya ini terpisah seberapa panjang gitu ya. Kemudian nanti kita ukur nilai RF, retardation factor. Jadi kalau kita memisahkan zat yang belum kita tahu ya, kita pengen tahu itu dia zat apa, kita bisa menggunakan analisa kualitatif. Kalau kualitatif berarti selain zat sampel yang kita totalkan di sini, maka kita harus menotolkan juga standar ya, standar sebagai kontrol positif seperti itu. Jadi kita bisa membandingkan kalau dia RF-nya sama ya, retardation faktornya itu sama, maka analit dan standar adalah zat yang sama. Gitu, diduganya seperti itu. Nanti bisa kita analisa lebih lanjut untuk memastikan kembali. Jadi dasarnya kromatografi itu. Nah, untuk perhitungan retardation factor dan lain sebagainya, kita akan pelajari di pertemuan selanjutnya. Oke, karena tadi di bab ini, bab pemisahan kimia itu yang akan kita bahas detail kan ada 3 ya, destilasi, ekstraksi, sama kromatografi. Yang pertama kita bahas detail adalah destilasi terlebih dahulu. Nah, seperti penjelasan sebelumnya, destilasi itu kan pemisahan berdasarkan perbedaan titik didih. Ya, pemisahan berdasarkan perbedaan titik didih. Jadi pertama, larutannya itu pasti karena di sini ada perbedaan titik didih, maka sampel harus dipanaskan biar jadi uap ya, uap. Pada saat dia titik didihnya mencapai titik didihnya, suatu pelarut atau campuran larutan itu salah satunya pasti akan menguap. Sedangkan yang lain belum menguap karena titik didihnya berbeda. Nah, karena dia sudah menguap ini tadi uapnya ditampung di tabung destilat. Nah, kenapa kok bisa ditampung? Karena di situ ada pendingin yang mendinginkan uap sehingga uapnya itu yang dari uap bentuknya gas dia akan mencair kembali gasnya. Tuh. Nah, di sini proses destilasi itu secara garis besarnya terdiri dari 3 tahap. Yang pertama, mengubah substansi dalam bentuk uapnya. Nah, untuk mengubah substansi dalam bentuk uap, maka harus dipanaskan. Kemudian yang kedua, memindahkan uap yang telah terbentuk. Nah, uap yang telah terbentuk itu harus dipindahkan ke labu penampung ya, penampung hasil destilatnya, hasil destilasinya. Nah, hasil destilasi itu disebutnya destilat. Jadi, untuk memindahkan uap ini gimana caranya? Adalah uap ini dialirkan terlebih dahulu menuju pendingin atau kondensor ya, sehingga yang ketiga ini kan harus memindahkan uapnya ini diarahkan menuju kondensor sehingga pada kondensor itu mengalami kondensasi uap sehingga terbentuk menjadi cairan kembali. Yang awalnya tadi bentuknya uap gas, maka dia akan mencair kembali. Nah, karena dia ada proses pemanasan pada tahapan destilasi ya, pada tahapan destilasi, maka kita harus hati-hati karena rentan sekali terjadinya bumping ya, terjadinya bumping atau letupan ya, letupan karena panasnya terlalu tinggi. Untuk mencegah terjadinya bumping, apa saja yang harus dilakukan? Nah, ini untuk menghindari bumping. Jadi penambahan batu didih. Jadi kalau mau pakai atau mau memanaskan ya, memisahkan, mereaksikan ya pakai labu alas bulat, itu kalian tambahkan batu didih. Batu didih ini apa? Bisa dari pecahan porselen.
bisa dari pecahan pipa kapiler atau bisa pecahan teflon ya, dimasukkan ke dalam labu alas bulat untuk mencegah bumping ya. Kemudian yang kedua bisa dilakukan pengadukan menggunakan magnetic stirrer. Kemudian yang ketiga, pemanasan yang merata dengan penangas. Nah, tidak disarankan apabila kalian pakai labu alas bulat, tidak disarankan menggunakan hot plate yang dia permukaannya rata. Tapi gunakanlah heating mantle agar pemanasannya itu rata sampai ke samping. Karena kalau hot plate yang dia datar ya, satu titik saja kan alas bulatnya, labu alas bulatnya yang menempel di hot plate. Nah, itu rentan terjadinya pecah ya, rentan pecah untuk labu alas bulatnya. Sehingga disarankan menggunakan heating mantle agar pemanasannya itu merata sampai ke samping. Kemudian yang keempat, mengisi labu alas bulat yang akan kalian gunakan untuk destilasi, untuk mereaksikan senyawa itu dia tidak boleh lebih dari 2/3-nya. Jadi maksimal itu 2/3. Harus ada space kosong di atas larutannya. Ya, jadi tidak boleh terlalu penuh karena kalau terlalu penuh tekankan dipanaskan kan ada uap. Kalau ada uap berarti kan di situ ada tekanan ya. Tekanannya terlalu tinggi karena tidak ada rongga udara di ini apa di atas dari larutan tersebut, sehingga kalau tekanannya terlalu tinggi itu dia juga rawan bumping ya, rawan bumping. Bumping ini dia meletup ya, atau nanti larutannya itu akan tumpah keluar. Jadi ngisinya itu 2/3-nya saja. Nah, ini lanjutannya. Ya, tadi destilasi, kemudian macam-macam destilasi, ada destilasi sederhana, ada destilasi fraksi, ada destilasi uap, dan juga ada destilasi vakum. Yang paling gampang pengaplikasiannya adalah destilasi sederhana. Cuma karena destilasi sederhana ini karena menggunakan peralatan yang sederhana juga rangkaiannya, maka dia rawan kontaminasi. Misalkan gini, satunya itu sudah menguap ya dan ditampung di labu destilat. Kemudian satunya itu akan sudah ikut menguap sekalian, ikut menguap juga karena titik didihnya itu terlalu jaraknya itu terlalu dekat. Nah, sehingga di hasil destilatnya itu rawan terjadinya kontaminasi. Kemudian ada destilasi fraksi, ada destilasi uap, dan destilasi vakum. Kita lihat apa perbedaannya dari destilasi-destilasi berikut. Yang pertama ini destilasi sederhana ya, sederhana namanya aja sederhana, berarti peralatannya itu ya sederhana perangkaiannya. Di sini, nah kalau misalkan tidak punya heating mantle, nah kalau tidak punya heating mantle maka pakai penangas air ya, penangas air. Jadi pakai baskom ya, baskom atau panci ya, panci yang diisi air, kemudian nanti labu alas bulatnya itu dimasukkan di dalam air. Tujuannya adalah agar pemanasannya merata. Kemudian diisinya ini diisi cuma setengahnya ya, maksimal diisi 2/3-nya. Jadi tidak boleh terlalu full sampai lehernya sini diisi ya, tidak boleh karena nanti karena tekanannya dipanaskan, tekanannya kan kuat ya, dikhawatirkan nanti tekanannya tinggi ini akan tumpah gitu, tumpah keluar. Nah, selanjutnya untuk destilasi sederhana ini ada 10 alat yang digunakan. Yang pertama ada termometer. Ya, kemudian yang kedua adalah larutan yang akan dipisahkan atau sampel kita, campuran sampel kita. Misalkan air sama minyak ya, atau memisahkan alkohol sama air. Nah, itu bisa juga. Alkohol sama air kan dia biasanya campur ya, saling campur. Untuk memisahkannya gimana? Nah, itu bisa dipisahkan pakai destilasi sederhana. Yang ketiga ada batu didih untuk mencegah bumping biar dia tidak meletup. Ya, larutannya ini tidak meletup-meletup. Kemudian yang keempat, penangas yang sesuai. Yang keempat ini pakai penangas
penangas yang sesuai ya. Kalau misalkan kalian tidak punya heating mantle, bisa pakai penangas. Nah, penangas ini disesuaikan juga. Kalau misalkan yang mau dipisahkan itu alkohol sama air, it's okay pakai penangas air isinya. Tapi kalau yang mau dipisahkan itu titik didihnya lebih tinggi, ya lebih tinggi, misalkan pemisahan air sama minyak, berarti penangasnya ya tidak bisa pakai penangas air, tapi pakai penangas minyak yang titik didihnya lebih tinggi. Ya, jadi isinya water bath-nya di sini adalah diisi minyak gitu. Kemudian yang kelima, pendingin atau kondensor. Kondensor atau pendingin ya, ini yang kelima. Jadi yang kalau kalian lihat nanti di lab organik itu ada alat yang panjang-panjang ya, itu adalah pendingin atau kondensor. Kemudian yang keenam ini adaptor. Adaptor ya untuk menghubungkan antara kondensor dan nomor 10 ini labu destilat untuk menampung hasil destilasi. Untuk menampung hasil destilasi ya, labu destilat. Yang nomor 7 ini ada celah, kemudian yang ke-8 air pendingin masuk, yang ke-9 air pendingin keluar. Jadi ini di alat kondensor itu ada in, ada out ya. Kemudian in 8 ini masuknya itu lewat bawah, kemudian baru keluarnya di atas ya, di atas. Ini kan dihubungkan sama selang air ya, selang air atau selang es ya. Biasanya airnya itu dikasih es batu, kemudian dihubungkan di sini. Biar dia di sini uapnya itu bisa mengembun dan netes ke labu destilat. Jadi sambungannya itu selangnya, pompa airnya itu dimasuk sambungan ke dari pompa air itu dimasukkan ke nomor 8. Yang selang tanpa pompa air itu dihubungkan di nomor 9. Gitu. Kemudian kenapa kok harus in-nya itu di bawah, out-nya di atas? Biar kalau in-nya di bawah itu dia pendinginannya itu dia lebih merata. Jadi dari bawah ke atas. Ya, dari bawah ke atas. Jadi lebih merata pendinginannya. Sehingga semua uap nanti akan terkumpul atau terkondensasi dan menetes di labu destilat. Nah, ini adalah tahapan destilasi sederhana. Nanti bisa kalian baca untuk detailnya ya. Tadi sudah saya jelaskan garis besarnya untuk tahapan destilasi sederhana itu seperti apa. Kemudian ini ada destilasi fraksi. Nah, destilasi fraksi ini menggunakan kolom fraksi atau bubble plate kolom. Ya, jadi bubble plate kolom ini sama halnya sebutannya adalah kolom fraksi. Ya, kolom fraksi. Jadi untuk memisahkan campuran jadi komponennya dengan pertolongan suatu kolom fraksi. Jadi sama ya kayak uap itu. Jadi dia naik dulu ke sini, dia akan tertampung di sini. Berarti ini campuran yang banyak dulu ya, yang banyak maksudnya bisa beberapa campuran yang titik didihnya itu berdekatan, dia akan larut menguap dulu, kemudian dia akan mengumpul pada fraksi yang pertama ini. Kemudian yang kedua nanti dia akan nguap lagi dan seterusnya gitu. Jadi di sini ada bidang horizontal ya, penampung destilat, kemudian ada yang A ini ya penampung destilatnya, kemudian ada yang B cup atau tempat uap air naik ya, uapnya kan naik ke sini terus tertampung di sini kan larutnya ya. Kemudian yang C itu ada pipa kapiler. Jadi ini pipanya kan karena kapiler ya kecil, maka yang tertampung di sini nanti dia akan mengalir menuju yang A ini yang di sini. Ya, biasanya destilasi fraksi ini digunakan kalau dia campuran pelarutnya itu atau campuran zatnya itu banyak ya, banyak. Kemudian dia karena pakai fraksi jadi kan beberapa kali ya, sama halnya kayak beberapa kali didestilasi. Jadi campurannya itu lebih murni. Nah, ini lebih detailnya untuk cara kerjanya destilasi fraksi ya, destilasi fraksi. Ini yang kolom fraksinya tadi. Habis ada kolom fraksi ya, di sini juga ada kondensornya. Kondensor tetap ada kondensor. Kemudian destilasi uap. Nah, destilasi uap ini menggunakan pertolongan uap air. Uap air bisa
uap air ya, bisa pakai uap air secara langsung atau tidak langsung, itu nanti akan ada macam-macamnya destilasi uap ini. Jadi kalau destilasi uap yang pertama itu digunakan untuk pemisahan substansi yang tidak larut di dalam air. Biasanya destilasi uap ini kita gunakan untuk mengambil minyak atsiri dari bahan alam. Misalkan mau ngambil minyak mawar. Nah, biar yang digunakan untuk parfum mawar, yaitu minyak mawar, itu kan pakai destilasi uap ini. Pakai destilasi uap. Itu. Kemudian dia digunakan untuk substansi yang tidak larut dalam air, kemudian tidak mengalami peruraian karena kontak dengan air panas. Kemudian yang ketiga, mempunyai tekanan uap yang relatif tinggi pada 100 derajat Celcius. Ini macam-macamnya destilasi uap. Jadi ada yang langsung menggunakan air. Jadi kalau langsung menggunakan air, itu sampelnya itu diletakkan di air sini, pakai air. Kemudian nanti hasil uap airnya itu yang ditampung, sama kayak destilasi sederhana tadi. Bedanya di sini kalau tadi destilasi sederhana itu dari campuran cair-cair ya, yang sama-sama pelarut, maka di sini ada satunya itu padat, satunya itu cair, satunya itu air ya pelarutnya. Satu padat, satu air. Kemudian dia kan dipanaskan ya sama air. Berarti kan nanti uapnya itu kan campur sama uap air yang ditampung sebagai hasil destilasi. Kemudian campuran air dan uap. Nah, kalau di sini itu bahannya itu diletakkan di atasnya air. Jadi airnya dipanaskan, nanti kan ada uap air ya. Uap air ini yang akan membawa atau yang melarutkan zat-zat yang ada di bagian atasnya air ini. Biasanya ini gambarnya kayak kalau kita ngukus sebelah tengahnya ini ada saringannya atau kayak saringan yang saringan panci itu ya, saringan yang panci untuk kita ngukus itu. Jadi bahannya diletakkan di saringannya itu, terus airnya ini akan bawa uap air ya. Nanti kan dia bahannya akan terbasahi sama uap. Nah, lama-lama kalau di sini terbasahi sama uap, nanti di sini kan juga nguap lagi, itu kan membawa bahan-bahan atau membawa analit yang ada di bahan ini. Itu ditampung di hasil destilasi itu. Kemudian yang ini langsung dengan uap. Nah, kalau langsung dengan uap, maka di sini kita membutuhkan dua alat ya, dua alat. Uap airnya itu dia di sini ada labu tersendiri untuk memanaskan air sehingga bentuk uap. Uapnya baru dialirkan ke labu yang kedua. Kemudian yang ketiga langsung dengan air dan uap. Jadi air ditambahi sama uap. Ya, terus dipanaskan, hasil destilatnya juga ditampung. Nah, yang terakhir ini adalah destilasi vakum. Destilasi vakum, alatnya namanya rotary vacuum evaporator. Ini kalau kalian lihat di laboratorium kimia organik, ya di pojok itu yang dekatnya lemari asam, itu kan ada serangkaian alat ini. Alat ROTAV namanya, ROTAV rotary vacuum evaporator. Ya, untuk destilasi prinsipnya adalah destilasi vakum. Jadi dia bisa menggunakan suhu yang lebih rendah di sininya ya, di penangasnya sini adalah suhu yang lebih rendah. Terus di sini labu alas bulatnya itu dia bisa berputar ya, karena dia bisa berputar. Kemudian di sini ada pompa vakumnya, ada pompa vakum ini dihubungkan sama pompa vakum ya. Nah, dari pompa vakum itu nanti kan dia akan ditarik ya, ditarik pada zat dengan titik didih yang lebih rendah, dia akan ditarik terlebih dahulu sama pompa vakumnya. Ya, pompa vakum nanti dia ditampung di sini, di labu destilatnya sini. Tuh. Ini lebih mudah untuk destilasi vakum ini. Tapi alatnya juga alatnya mahal ya biasanya untuk destilasi vakum ini. Selanjutnya untuk penjelasan tentang pemisahan yang lebih dalam, yang kedua adalah ekstraksi pelarut.
Nah, kenapa di sini dibilangnya ekstraksi pelarut? Karena kita fokus ke ekstraksi cair-cair terlebih dahulu. Ya, ekstraksi cair-cair. Nah, ekstraksi cair-cair atau ekstraksi pelarut, ya ini step-stepnya ya, step-stepnya. Nah, di sini menggunakan alat yang namanya corong pisah atau spiration funnel. Ya, jadi pakai corong pisah. Jadi kalau kita punya zat A sama zat B, ya dua pelarut yang tidak saling campur atau dua pelarut yang saling campur, ya cara memisahkannya gimana? Ditambahkan pelarut lain, pelarut ketiga yang dia bisa menarik salah satunya, ya memisahkan salah satunya. Contohnya tadi kalau campuran air sama minyak, ya misalkan atau gini, misalkan kalian punya air, terus habis gitu ketumpahan minyak. Nah, gimana cara ngambil minyak dari dalam air tersebut? Maka kita bisa menggunakan ekstraksi pelarut ini dengan menambahkan N-heksan ya. Kalau minyaknya sudah ketarik sama N-heksan, otomatis air sama N-heksan itu memisah karena dia kepolarannya berbeda. Ya, kepolarannya berbeda. Jadi antara ekstraksi pelarut sama ekstraksi pelarut ini hubungannya selain sama kepolaran sama berat jenis juga ya. Berat jenis itu untuk menentukan kalau air sama N-heksan ya, N-heksan minyak yang mengandung N-heksan tadi berarti lapisan mana yang air, lapisan mana yang N-heksan itu ditentukan berdasarkan massa jenis pelarut. Kalau pelarut yang massa jenisnya itu lebih besar, maka dia adalah di bawah. Kalau pelarut dengan massa jenis lebih kecil, maka dia berada di lapisan yang atas. Nah, kemudian kalau kita pengen ngambil airnya ya, misalkan tadi minyak yang mengandung N-heksannya itu sudah tertarik sama N-heksan, berarti N-heksannya kan jadian di A, lapisan A, airnya di lapisan B. Nah, untuk memisahkan air sama N-heksan, kita bisa keluarkan lapisan B dulu, ya sampai habis, baru nanti apa namanya larutan A dikeluarkan di tabung yang lain. Prinsipnya adalah prinsip dari ekstraksi cair-cair atau ekstraksi pelarut ini adalah hukum distribusi Nernst ya dan perbandingan distribusi. Di mana di sini ada yang namanya X air sama X organik. Nah, X air ini adalah kestabilan atau kelarutan zat di dalam air sama kelarutan zat di dalam organik. Jadi dia ini reaksinya kesetimbangan selama kita memisahkan menggunakan corong pisah, yaitu digojok atau dia dikocok ya, menggunakan corong pisah itu sebutannya digojok. Dia akan mengalami tahap seperti ini, fase seperti ini. Jadi antara dia larut di air atau dia larut di pelarut organik. Sehingga kita bisa menentukan konstanta distribusi di dalam air dan di dalam pelarut organik. Nah, kemudian koefisien distribusi ini dinyatakan sebagai KD ya, KD. Kemudian perbandingan distribusinya ini dinyatakan sebagai D, di mana rumusnya adalah konsentrasi total solut pada fase organik dibagi konsentrasi total solut pada fase air. Nah, dari hasil konstanta perhitungan konstanta distribusi sama distribusi tadi, maka kita dapat melihat bahwa jika nilai D-nya sangat besar ya, lebih dari 1000, maka ekstraksi sekali telah memungkinkan hampir semua senyawa terlarut yang telah terekstraksi. Jadi sekali ekstraksi itu bisa terambil semua. Tapi kalau ekstraksinya itu senyawanya itu kecil gimana? Nah, ternyata kalau senyawanya kecil atau kadar senyawanya itu kecil, analit dalam sampel itu kadarnya kecil, maka ekstraksi akan lebih efektif jika dilakukan berulang. Jadi misalkan kalian punya pelarut itu 500 mili, langsung kalian gunakan untuk ekstraksi sekali ya, dimasukkan 500 mili, langsung dipisahkan
antara pelarut sama sambelnya, misalkan gitu. Nah, ternyata hasilnya itu lebih efektif kalau kalian menggunakan berulang. Jadi 100 ml digojok, kemudian dipisahkan. Tambahi lagi 100 ml digojok, dipisahkan. Tambahi lagi 100 ml sampai 5 kali kayak gitu ya. Lebih banyak yang terekstrak daripada sekali tapi menggunakan pelarut yang banyak. Kemudian ini pemisahan campuran dengan ekstraksi juga dapat dilakukan menggunakan alat crack ya, alat crack. Oke, terima kasih untuk penjelasan antara ekstraksi dan destilasi. Sampai sini dulu. Pertemuan selanjutnya akan kita lanjutkan pemisahan secara kromatografi. Karena kromatografi itu nanti akan banyak diaplikasikan di dalam bidang farmasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.